Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelum masuk ke dalam presentasi kepada kelompok kami, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Jesslyn Nixia Madea dengan NIM 17221027 dan rekan saya. Saya Nur Hidayat dengan NIM 17221011. Dan saya Rizkia Salma Salsabila dengan NIM 17221036. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam soal-soal yang akan didiskusikan. Soal pertama yaitu apa perbedaan utama antara asuransi kesehatan individu dan kelompok berdasarkan referensi Squirrel pada tahun 2016. Jadi asuransi individu menilai risiko berdasarkan kesehatan dan gaya hidup peserta, sedangkan asuransi kelompok menilai risiko secara keseluruhan tanpa melihat kondisi individu. Kemudian pemasaran asuransi ke individu langsung ke peserta, sementara asuransi kelompok ditawarkan melalui pemberi kerja atau asosiasi. Selanjutnya, biaya administrasi asuransi individu lebih mahal, sedangkan asuransi kelompok lebih hemat karena dikelola secara kolektif. Lalu, seleksi risiko asuransi individu lebih ketat, sedangkan asuransi kelompok lebih longgar, terutama untuk kelompok besar. Kemudian, manfaat asuransi individu lebih fleksibel, sedangkan asuransi kelompok cenderung standar dengan pilihan tambahan terbatas. Jadi kesimpulannya, asuransi kesehatan individu dan asuransi kesehatan kelompok memiliki perbedaan dalam penilaian risiko pemasaran, biaya administrasi, seleksi risiko, dan fleksibilitas manfaat. Asuransi individu lebih menekankan kebutuhan dan kondisi pribadi peserta, sedangkan asuransi kelompok lebih efisien dan ekonomis karena melindungi banyak orang sekaligus. Pemilihan jenis asuransi tergantung pada kebutuhan dan kondisi peserta, baik secara individu maupun dalam kelompok. Soal selanjutnya akan dibacakan oleh Rizkia. Baik, berikutnya soal yang kedua, bagaimana aktuaria menghitung premi untuk produk asuransi kesehatan individu berdasarkan Duncan tahun 2014. Jadi menurut Duncan di tahun 2014 dalam bukunya yang berjudul Managing and Evaluating Healthcare Intervention Programs, ada sekitar 3 konsep yang bisa dilakukan untuk menghitung premi. Yang pertama, menganalisis semua resiko yang ada seperti usia, jenis kelamin, riwayat kesehatan, dan gaya hidup yang sekiranya dapat berpengaruh terhadap kesehatan seseorang. Kemudian berikutnya menyesuaikan resiko yang ada dengan menggunakan model statistik yang sesuai. Lalu berikutnya mengevaluasi program intervensi kesehatan yang baik yang sudah ada maupun yang belum ada, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat yang membutuhkan asuransi tersebut. Sebenarnya untuk perhitungan premi yang lebih rinci itu dijelaskan oleh Jones dalam bukunya yang berjudul Principle of Insurance, Life, Health, and Annuities. Jadi menurut Jones, untuk menghitung premi asuransi kesehatan individu ada 6 cara. Yang pertama, menentukan biaya klaim yang diharapkan atau expected claim cost dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian dari probabilitas klaim dengan biaya klaim. Lalu berikutnya menyesuaikan variabel resiko seperti usia, jenis kelamin, riwayat kesehatan, gaya hidup, dan lain sebagainya yang sekiranya mempengaruhi besarnya resiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. Jadi semakin besar resiko yang ada, maka semakin besar pula yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi tersebut. Lalu berikutnya mengidentifikasi biaya administrasi atau operasional dan margin keuntungan dari perusahaan asuransi. Setelah itu menghitung nilai diskonto, nilai waktu uang atau present value adjustment dengan suku bunga aktuaria yang mendiskontokan nilai pembayaran di masa depan. Karena untuk membayarkan nilai manfaatnya kan ada di masa depan, jadi harus menggunakan sistem diskonto juga. Lalu setelah itu menyesuaikan cadangan resiko dan solvabilitas perusahaan asuransi. Dan yang terakhir yaitu menghitung pure premium atau premi murni dengan menggunakan rumus expected claim cost yang sudah ditentukan tadi dibagi dengan total exposure tertanggung. Dan juga menghitung gross premium, yaitu premi yang sudah ditambahkan oleh biaya administrasi atau operasional dan margin keuntungan dengan rumusnya yaitu expected claim cost ditambah dengan loading cost dibagi oleh 1 dikurang profit margin. Berikutnya soal yang terakhir akan dibahas oleh Nurul. Baik, selanjutnya itu soal nomor 3, yaitu mengenai apa tantangan terbesar dalam merancang produk asuransi kesehatan individu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Nah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sendiri itu mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Sedangkan UU Nomor 24 Tahun 2011 itu tentang BPJS. Nah, isi dari kedua undang-undang ini hampir sama, namun ada beberapa transisi dari Sistem Jaminan Sosial Nasional ke BPJS yang sedang kita pakai sekarang. Nah, itu tantangannya itu yang pertama ada menjaga keseimbangan finansial antara kepesertaan wajib, premi terjangkau, dan pembiayaan keberlanjutan. Yang kedua, mengelola transformasi kelembagaan dari sistem lama ke BPJS tanpa mengganggu layanan para peserta. Yang ketiga, mengoptimalkan teknologi untuk portabilitas dan transparansi administrasi. Kemudian, memastikan akurasi subsidi pemerintah agar tepat sasaran dan tidak membebani APBN. Nah, untuk dalam pasal-pasalnya itu ada di pasal 4 huruf G mengenai kepesertaan aktif. Nah, untuk kepesertaan aktif ini, UU ini mewajibkan seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta jaminan sosial, termasuk kelompok informal, masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, tantangannya sendiri yaitu bagaimana sih cara merancang produk yang terjangkau bagi semua kalangan tanpa mengorbankan kualitas dari layanan. Nah, yang kedua itu ada pasal 4 huruf B dan H mengenai prinsip nirlaba dan dana amanat, di mana pihak pengelola harus mengelola dana peserta secara nirlaba, sehingga produk asuransi tidak boleh dirancang untuk mencari keuntungan. Nah, tantangannya sendiri itu yaitu bagaimana kita menyimbangkan biaya operasional, klaim kesehatan, dan pembatasan sumber pendanaan.
Contohnya seperti tingginya klaim penyakit kronis dan lain sebagainya. Kemudian ada kembali di pasal 4 di huruf F tentang portabilitas, di mana peserta harus tetap terlindungi meskipun berpindah pekerjaan atau lokasi. Nah, tantangannya sendiri itu yaitu cara membangun sistem administrasi terintegrasi yang mampu mencatat perpindahan peserta secara real time, terutama di daerah terpencil yang masih minim untuk pencatatan. Kemudian pada pasal 5 dan pasal 57 sampai 70 mengenai transformasi kelembagaan. Nah, di mana UU ini mengubah PT Askes Jamsostek atau Taspen dan Asabri menjadi BPJS Kesehatan. Nah, PT Askes Jamsostek Taspen dan Asabri ini ada di pasal 40 tahun 2004, sedangkan BPJS ini di UU terbaru di UU nomor 24 tahun 2011, di mana yang diantaranya terdapat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki tantangan yaitu terkait transisi sistem data SDM dari lembaga lama ke BPJS tanpa mengganggu layanan. Contohnya, perbedaan prosedur administrasi antara BUMN sebelumnya dapat menimbulkan kebingungan peserta. Kemudian ada pada pasal 19 ayat 4 tentang pembiayaan pemerintah untuk masyarakat miskin. Nah, di mana pemerintah ini wajib membayar iuran bagi fakir miskin dan tidak mampu. Nah, tantangannya sendiri yang dialami yaitu terkait mengidentifikasikan penerima bantuan, di mana data kemiskinan sering sekali tidak akurat dan berisiko salah sasaran. Nah, di mana ketersediaan APBN yang harus dialokasikan secara konsisten, sementara kebutuhan masyarakat miskin sendiri di Indonesia itu terus bertambah. Dan yang terakhir itu ada di pasal 37 sampai 39 mengenai akuntabilitas pengelolaan dana kinerja. Nah, tantangan yang dimilikinya itu yaitu meminimalkan kebocoran dana atau korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana dan memastikan investasi dana jaminan sosial yang terdapat pada pasal 43 sesuai prinsip kehati-hatiannya. Kemudian boleh di next. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dari pembahasan yang telah kami bahas yaitu asuransi kesehatan individu dan kelompok memiliki perbedaan utama dalam penilaian risiko, pemasaran biaya administrasi, seleksi risiko, dan fleksibilitas manfaat, di mana individu lebih personal dan fleksibel, sedangkan kelompok lebih kolektif dan efisien. Nah, untuk perhitungan premi asuransi individu mempertimbangkan biaya klaim yang diharapkan, faktor risiko, biaya administrasi, serta discounting untuk menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan daya saing. Di Indonesia sendiri, tantangan utama dalam merancang asuransi kesehatan individu mencakup keterjangkauan, prinsip nirlaba dari jaminan sosial, kemudian ada portabilitas kepesertaan, terus ada akurasi data penerima bantuan iuran itu untuk warga miskin. Kemudian dengan regulasi yang ada, sistem asuransi kesehatan harus menyimbangkan keberlanjutan finansial dan aksesibilitas layanan agar tetap efektif dan inklusif, serta dapat tersebar dan layanannya terjangkau oleh berbagai masyarakat di Indonesia. Ya, baik, sekian dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.